Ini caci maki orang-orang Islam kepada Kang Deddy Mulyadi kembali mencuat karena nama rumah sakit Al-Ihsan diganti menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Tetapi akhirnya Kang Deddy Mulyadi menampar balik para penjilat jigong Habib itu dengan sebuah fakta yang sangat mempermalukan Islam. Kok bisa? Bagaimana cara Kang Deddy Mulyadi menampar balik para kadal gurun yang mabok agama? Nah, supaya kita paham apa yang terjadi, mari kita dengar dulu apa yang dituduhkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Ya, pertama kan kita ini orang Sunda lah ya. Karena orang Sunda ya Welas Asih kan lebih dekat dengan kalimat-kalimat dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Yang keduanya memori ya. Nah, Al-Ihsan itu kan ada memori panjang tuh. Nggak usah disebutin lah memori panjangnya. Sehingga memori itu kita mencoba dibangun dengan brand baru. Di Turki, orang sekuler juga gitu. Ganti pelang-pelang tulisan Arab jadi tulisan Turki. Pokoknya semua berbau Turki, nama-nama dalam bahasa Arab semua dihilangkan. Kita bicara Rumah Sakit Islam Al-Ihsan di Bandung. Didirikan pada persis 17 Ramadan tahun 1414 Hijriah, bertepatan dengan nuzulul Quran. Ya. Jadi tahun Masehinya 1993. Ya, pendirinya 6 orang ulama, ya, ini namanya. Jadi itu asal muasal sejarahnya itu Rumah Sakit Islam, itu ya. Kemudian karena keuangan dari yayasan yang terbatas, maka agar rumah sakit ini bisa lebih melayani rakyat Jawa Barat, ya, sehingga fungsi sosialnya lebih maksimal, maka para pendiri sepakat menyerahkan rumah sakit ini kepada Pemda Jawa Barat, ya, diserahkan, bukan dijual, ya, diserahkan cuma-cuma kepada Pemda Jawa Barat pada tahun 2004, seperti itu. Nah, jadi semua orang jadi heran gitu, ya. Kok tiba-tiba kemarin ini ada yang merubah nama, ya, Al-Ihsan itu dibuang, gitu, katanya enggak nasionalis, enggak apa gitu, diganti dengan menjadi Welas Asih, ya. Kelihatannya memang ya di Jawa Barat ada orang nomor satu yang alergi dengan simbol-simbol Islam, ya. Alergi dengan sejarah Islam, ya. Jadi ini lucu juga gitu ya, dapat barang gratis, ya, bukannya minimal sejarahnya dipertahankan lah, ya, kok dihapus sama sekali, ya, dihilangkan sejarahnya, ya, jejak-jejak sejarahnya dihilangkan, dibuang, ya, sehingga nama Al-Ihsannya hilang. Jadi buat rakyat Jawa Barat ya perlu perhatian ini, ya. Anda perlu tahu posisinya seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira, ya. Memang ada usaha ke arah itu, gitu kan. Jadi ada komentar. Pertama, tolak, ya. Tolaklah ini ada permainan deislamisasi, permainan kelompok nativisasi. Ihsan itu adalah sebuah kearifan lokal yang telah menyatu dalam masyarakat Tatar Sunda. Jadi menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan, iman, ya, takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren dan masyarakat Tatar Sunda, Welas Asih jelas keren, Al-Ihsan keren plus. Jadi kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Saya imbau buat seluruh masyarakat dan para pemimpin daerah di seluruh Indonesia, jangan mentang-mentang. Ya, bagaimanapun pertanyaan sederhananya, apakah sudah dimusyawarahkan? Pola-pola aksi sepihak, pola-pola antroposentrisme, pola-pola semau gue, pola-pola sehebatnya gue, itu merupakan tanda-tanda tiranik yang harus dilawan. Sekali lagi, rumah sakit daerah RSUD Al-Ihsan terus pada para ulama Jawa Barat, kepada Kang Asep, pada Pak Atian M. Ali MA, pada Bang Roin dan semua para ulama-ulama Jawa Barat, tegaskan bahwa Al-Ihsan di sana ada kearifan lokal dan ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan banyak yang baper tuh Alfian dengan judul video Alfian disebut musuh Islam, padahal bukan nyebut dia, ya. Tapi jangan-jangan benar nih. Emang ada niat untuk memusuhi Islam. Makin kelihatan aslinya. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah
dari Yayasan Al Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, misalnya tidak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengukur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan ini. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Oke, sudah jelas ya. Kita sudah melihat bagaimana orang-orang Islam menentang Kang Deddy Mulyadi dan bahkan menyebutnya anti-Islam beserta argumentasi mereka. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi menampar balik orang-orang Arab anti budaya lokal ini. Assalamualaikum, sampurasun. Wilujeng enjing wargi Jabar, sehat, bahagia. Seluruh warganet, hari ini saya sangat bahagia karena banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, pokoknya mereka rata-rata memberikan otokritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Dan mereka itu rata-rata domisilinya di Jakarta. Nah, artinya bahwa banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu budget, mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat, mungkin mereka ingin pindah juga ke Jawa Barat agar bisa menjadi warganya. Dan hari ini yang paling ramai dibicarakan oleh mereka dan dikritisi, bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam. Ini menarik banget. Itu adalah tentang perubahan nama rumah sakit dari Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Al Ihsan kalau di bahasa kita kan artinya kebaikan. Welas Asih kalau di bahasa Arab kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tentunya otokritik ini baik, dan yang paling utama dari jajaran manajemen rumah sakit adalah meningkatkan layanannya, menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang lebih baik, apalagi menggunakan nama-nama yang itu sakral dan spiritual. Kualitas layanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasannya. Tetapi ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan, bahwa rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al Ihsan. Nah, ada yang sebagai orang awam, saya tentunya sangat bertanya. Pertanyaannya adalah, kenapa saat nama Al Ihsan yang sangat sakral itu digunakan sebagai nama untuk melakukan tindak pidana korupsi, lantas para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya? Tamparan yang sangat bagus dari Kang Deddy Mulyadi. Para aktivis Arab anti budaya lokal ini begitu merasa agamanya dinista hanya karena nama Arab diganti dengan bahasa lokal. Tetapi mereka diam saja ketika terjadi korupsi di lembaga Islami itu. Dan bahkan ketika saya membuat video ini, setelah video jawaban Kang Deddy Mulyadi viral, tidak ada satupun pembela Islam yang mengecam tindakan korupsi rumah sakit itu. Ini sebuah tamparan yang keras kepada Islam. Ini seperti menunjukkan Islam itu hanya topeng untuk orang-orang itu melakukan korupsi dan berbagai kejahatan agamis. Mari kita baca berita tentang korupsi rumah sakit Islam Al Ihsan ini. Dugaan korupsi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, negara rugi 12,8 miliar rupiah. Ini berita dari Detik Jabar, 19 Desember 2024. Jadi ini bukan berita baru ya guys. Korupsi rumah sakit Islam ini sudah lama terbongkar. Dan sejak terbongkarnya kasus itu, tidak ada satupun penjilat jigong Habib yang mengecam. Ditreskrimsus Polda Jabar menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Al Ihsan, Balai Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus ini, negara dirugikan sekitar 12,8 miliar rupiah. 2 tersangka yang sudah ditetapkan Polda Jabar, yakni Direktur Utama PT Gemilang Utama Alen berinisial MA, dan aparat sipil negara Provinsi Jawa Barat yang bertugas sebagai PPK berinisial RT.
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, objek yang dikorupsi yakni pembangunan gedung lanjutan D, F, dan G RSUD Al Ihsan yang dimulai 15 Oktober 2019 lalu. Proyek ini dimenangkan PT Gemilang Utama Alen dengan nilai kontrak 36 miliar sekian. Berdasarkan laporan polisi tanggal 25 Oktober 2022, dilakukan proses penyidikan. Diduga ada tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan fisik konstruksi gedung lanjutan D, F, dan G RSUD Al Ihsan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019, kata Jules di Mapolda Jabar, Kamis 19 Desember 2024. Dalam kasus ini, PT Gemilang Utama Alen diberi waktu 75 hari kalender dari tanggal 15 Oktober 2019 hingga tanggal 28 Desember 2019 untuk menyelesaikan pembangunan gedung itu. Namun pada saat pelaksanaan pekerjaan PT Gemilang Utama Alen ini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan progres 100%. Jadi, sampai dengan batas waktu berakhirnya perjanjian kontrak tanggal 28 Desember 2019, PT Gemilang Utama Alen ini hanya mencapai progres kurang lebih 65%. Kemudian dibayar berdasarkan progres sebesar 23,5 miliar sepian, ujarnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI pada tanggal 22 September 2023 tentang laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, didapatkan temuan kerugian karena uang yang dibayarkan lebih besar dibandingkan volume fisik yang terpasang, yakni kurang lebih 12 miliar sekian. Selain itu, kelebihan pembayaran lainnya juga kepada perusahaan konsultan manajemen konstruksi yang masih ada di bawah PT Gemilang Utama Alen senilai 705 juta sekian, sehingga jumlah kerugian negara sebanyak 12,8 miliar rupiah. Ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, MA selaku Direktur Utama PT Gemilang Utama Alen dan RT ASN pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang berperan sebagai PPK, ujarnya. Dalam konferensi pers ini, hanya MA yang dihadirkan. RT tidak dihadirkan karena sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung. Lucu juga ya, koruptor Islam yang membangun rumah sakit Islam itu aja nggak mau dirawat di Rumah Sakit Islam, maunya dirawat di Rumah Sakit Immanuel. Yang bersangkutan ini sedang sakit, saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Immanuel, sehingga yang saat ini dihadirkan ada 1 orang selaku pelaksanaan pekerjaan, yang satunya tidak hadir, tuturnya. Selain itu, Polda Jabar juga pamerkan barang bukti uang senilai 1,8 miliar sekian, dokumen-dokumen perencanaan, TPA, RUP, KAK, DED, HPS, RKS, dan permohonan lelang. Kedua tersangka disangkakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan juga Pasal 3. Selain itu juga Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto Pasal 56 KUHP. Ancaman hukumannya yang dikenakan pidana penjara maksimal 12 tahun penjara, ucapnya Jules. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini, termasuk menyelidiki peran para tersangka dan menelusuri aliran uang yang dikorupsi. Polisi juga sudah memeriksa banyak saksi dalam kasus ini. Dugaan korupsi gedung RSUD Al Ihsan, negara rugi 12,8 miliar. Ini gua mau mengabsen orang-orang yang kemudian mengkritik perubahan nama Al Ihsan jadi Welas Asih. Kira-kira sekarang kalian pada kemana? Ini korupsi loh, korupsi di rumah sakit yang kalian sebut ya berlabel nama Islami. Perilaku korupsi di rumah sakit berbau Islami tidak membuat uangnya jadi halal kan? Ayo dong suarakan. Ketimbang mempermasalahkan pergantian nama dari Al Ihsan menjadi Welas Asih, yang menurut bahasa Arab, bahasa Al-Quran artinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi apa urgensinya mengubah nama rumah sakit ya? Yang terpenting itu kan pelayanannya. Yang terpenting itu adalah fasilitasnya. Standar ganda kehead. Nah, kemarin ketika Anies Baswedan mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat, apa urgensinya? Apakah kalian juga mengkritik? Enggak kan? Makanya mendengar pernyataan Kang Deddy Mulyadi jangan sepotong-sepotong. Nih, untuk kualitas pelayanan, untuk fasilitasnya, Kang Deddy Mulyadi sudah memikirkan. Bahkan ya, Kang Deddy Mulyadi menginginkan pelayanan dan fasilitas rumah sakit Welas Asih setara dengan Hasan Sadikin. Dan KDM menargetkan selama 2 tahun agar itu terwujud. Dan sebenarnya gua juga percuma sih menjelaskan semua ini kepada kalian ya, para anak abah, para kaum pembenci, karena ini momen kalian kan, ini momen yang kalian tunggu-tunggu agar bisa menyerang KDM dengan isu agama. Ayo ngaku. Deddy Mulyadi ubah nama RS Al Ihsan Bandung jadi Welas Asih, lain jadi gorengna ku para pembencinya masalah pergantian nama RS iya. Tapi aing anu teu ngartina tahun 2025 masih kene aya anu ngabenturkeun kana agama. Islamfobia lah disebutna teh, anti Islam lah. Emang masih kena zaman gitu di tahun 2025 iya popolitikan ngebentur-benturkan agama. Tapi ya mah hemat berpikir orangnya justru diganti nama RS Al Ihsan jadi Welas Asih teh karena Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Salam teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat malam, berjumpa kembali
dengan saya di channel ini. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para penonton yang selalu menyaksikan dan menonton di channel ini. Terima kasih banyak yang telah men-like, komen ataupun share, ucapan atau rohon. Dan bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya ya, dibantu di subscribe agar channel ini terus berkembang. Jika suka dengan channel ini, mohon dukungannya di like, komen ataupun share. Dan juga harap ditonton sampai selesai ya, agar tidak ada kesalahpahaman. Oke, selamat menyaksikan kembali. Gubernur Jawa Barat teh nyaanheun kana agama teh, kana Islam teh. Da ayeuna arek naon atuh ngaran we Islami, tapi dipake ladang cuan ku para koruptor. Da puguh kene make ngaran welas asih, anu artina pengasih dan penyayang, dengan harapan mudah-mudahan anu aya di rumah sakit eta dimulai perawat sampai ka dokterna mengasihi dan menyayangi ka pasien-pasienna. Sampai dahulah tuh iya mah ira riweuh ya nya netizen di urang gitu kan, rumah sakit Al Ihsan teh diganti ngaranna ya teh wacana ti Kang Deddy Mulyadi. Ari urang mah riweuh nu penting mah naon ieu rumah sakit fasilitasna alus, kedua pelayanan, lamun jelema sangsara asup ke rumah sakit nya kudu secepatna ditanggulangi gitu kan, ulah di lambat-lambatkeun gitu. Sakitu di masyarakat urang mah ieu mah keur riweuh mawa isu ieu mawa isu itu gitu kan ya. Padahal teuing lah ganti ngaran naon ganti naon, penting fasilitas pelayanan sakitu di masyarakat mah. Kalau masyarakat leutik mah gitu kan ieu mah mujrud naon segala dimujrudkeun dari ieu ongkek ungger we geus lah gitulah nya. Pokona mah segala bentuk kebijakan anu diterapkeun ku Kang Deddy anu menguntungkan masyarakat urang dukung sakitu. Orang itu yang sampai subuh itu tahu kita bisa apa kita tahu apa begini ya. Baru ditanya satu, warga bilang oh bukan begitu, sabar ya. Jadi mereka ini ya nggak tahu mana yang benar kadetnya ini atau warganya, atau sebenarnya mereka ini sudah menyeting ya sebelum ketemu Kang Deddy. Mereka sudah setting ini yang harus kalian bicara, yang ini nggak boleh ya. Jadi mereka ingin klarifikasi ya, lalu menutupi kebiadaban yang dilakukan oleh keluarga mereka. Masyarakat bahwa di situ ada kegiatan keagamaan sampai menimbulkan kesan masyarakat. Sudah dulu kata si ibu tadi tidak tahu bahwa itu kegiatan keagamaan. Akhirnya ketahuan. Nah, lagi-lagi Pak Kades dan Ibu mulai saling mandang. Ya. Ngapain kamu bicara gitu tadi ya? Ini mulai mandang karena di video sebelumnya, saudara bisa cek video sebelumnya, sebelum video ini, ibu ini mengatakan, oh kami tidak tahu itu ada kegiatan ibadah. Jadi pendudukan itu bukan masalah agama, itu masalah karena ribut-ribut. Nah ini mulai Pak Kades bilang itu ibarat apa kegiatan keagamaan. Jadi mereka itu saling ini ya, saling menolak gitu ya. Jadi nggak tahu mana di antara mereka yang benar ini ya. Oke, ini ada Bung Jati Sunda, Bung Afi juga hadir, nanti kita akan komentari ya. Videonya sama payung melalui Pak RT. Jadi warga tahu kegiatan keagamaan. Tahu dari situ. Ya ini pemahaman warga. Nah dia bilang nggak tahu, sekarang oh ya tahu. Gimana sih? Pada waktu itu malam itu dipahami sebagai kegiatan keagamaan atau peristiwa sound system biasa. Artinya orang nyanyi tidak tahu benarnya keagamaan. Dan saya tahu pernah ada gini katanya pas datang si ada ya dan ini sudah ini katanya ini meresahkan soal ada agama jadi suara itu beda Pak kedengarannya. Jadi kayak ada yang gitu Ya, itu kan yang agak unik, kita yang belum tahu itu kalau di luar tidak tahu agamaan. Tanggal waktu mana ya? Yang kegiatan waktu Idul Adha tidak ada konflik. Tidak ada. Yang sampai subuh kejadian. Iya, pada selesai. Tapi ada di situ ada ini juga pernah ada nggak ada ribut tapi ada kayak kejadian gitu ya Pak. Nah waktu itu siapa yang bertemu dengan Pak Yong? Bertemu dengan siapa Pak? Pak sebenarnya kejadian itu malam takbiran Idul Adha. Sebelum takbiran kegiatan kurang lebih bentar ya. Artinya dia ingin bicara ya sesuai dengan pikiran dia, lalu dia suruh semua diam sebentar ya katanya. Yang buat mobil khusus barang-barang balik lagi yang 15 mobil di tempat parkir depan rumah ini ya menunggu Pak Banser itu. Nah terus setelah malam takbiran, nah kegiatannya itu malam Sabtunya kan Idul Adha itu hari Jumat ya. Idul Adha itu malam Jumat kegiatannya katanya setelah berarti bukan malam takbiran. Setelah adaannya ini kegiatannya bukan malam takbiran, kegiatannya di hari Idul Adha. Jadi hari itu malam Sabtu, bukan malam takbiran. Malam takbiran kan ya malam Sabtu.
terjadi kegiatan rame-rame, ada kegiatan keagamaan jam 3 sampai katanya pokoknya rame kalau dari masjid aja rame subuh gitu Pak, segitu. Nah akhirnya mungkin kedengar sama Pak RT akhirnya menegur ke tempat itu, coba tolong jangan sampai meresahkan masyarakat karena akan udah dukun-dukun jadi sensitif tentang keagamaan. Akhirnya itu jam berapa, tahu jam 12 atau jam berapa, bubar tuh yang dibuka mobil sebanyak 136 Malam Sabtu. hari Sabtu Berarti sehari setelah Idul Adha. hari Sabtu gitu. Nah terus begitu saya datang konfirmasi sama Pak RT, Pak Yongki tolong katakan ini kita jangan sampai membuat kegaduhan masyarakat, masyarakat kita aman, nyaman, tentram, enak, jangan sampai membuat kegaduhan, keresahan, kebingungan. Kita yang menjadi pemerintah di sini serba salah kan gitu kan. Kalau bisa nanti Bundina atau ya punya tempatnya datang ke Balai Desa yang hari Selasa. Tapi sampai saat ini tidak ada. Nah kemarin kejadian tanggal 27 kita ditelepon sama Pak Kapolsek, Pak katanya ada keresahan kegiatan keagamaan. Ya datang kita sekitar jam 10, cuman pantauannya digembok, kita minta izin dulu, lama menunggu kurang lebih, dan digembok keluarlah yang namanya Pak Wedi. Oh iya katanya coba kok sama saya pengen ngobrol gitu. Setelah ke dalam dibuka gemboknya, masuk ke dalam, kita datang bersama Ketua MUI, Pak RT, terus Pak Kapolsek, terus menanyakan, ya akhirnya tidak ada titik temu, berkelit ke sana kemari, akhirnya kita kepetok sama waktu setengah 12, mau Jumat akhirnya kita pulang. Berarti seminggu setelah Idul Adha. Ini kemarin yang tanggal 27 yang waktu hari itu. Hari Jumat kemarin. Nah, itu kejadian. Akhirnya kita pulang ke Polsek, Pak Kapolsek MUI tolong jangan dulu pulang, tunggu dulu di sini, kita bagaimana caranya bikin untuk peneguhan atau surat himbauan, bagaimana caranya? Oke kata MUI, Pak MUI ditugaskan untuk membuat surat himbauan itu Pak MUI-nya, Pak MUI. Ya, nanti ngobrol dengan saya. Ya, jadi itu kemudian jadi ribut gimana? Nah, jadi ribut setelah Jumatan, kita tidak tahu kan. Gitu. Yang memanggil siapa? Ya kita tidak tahu, tahunya Pak Kapolsek telepon ada ramai demo ke sana. Oke, sekarang ada nggak warga yang tidak pulang selain yang ditahan? Artinya pergi jauh, kabur, ada nggak? Kalau sampai saat ini kita kurang begitu paham ya Pak, warga saya atau pulang atau kita banyak kan ada yang rumah sih. Artinya nggak, artinya kan ada yang ditahan sekarang. Ada ditahan. Selain yang ada ditahan, ada nggak yang dianggap melarikan diri? Ada kemungkinan juga ada. Nggak warga Bapak barangkali kok tahu warganya tidak pulang lagi ke desa. Ini Pak Kades ini bicaranya tidak pasti ya. Tapi tidak pulang ke rumah. Belum. Yang dianggap melarikan siapa? Karena kan orang yang paling berperan utama katanya, saya juga nggak tahu ya, katanya melarikan diri. Tidak ada Bapak RT ada gitu. Pengetahuan saya ketika dibutuhkan ketika untuk pemeriksaan semua Ada. Berarti tidak ada hanya orang. satu kemarin yang ada yang kerja, namun kali perpetasan untuk izin cuti ke perusahaannya. Tapi pas dia pas saya masuk ke beliau dan sana tuh tidak ada. Nah, kalau dalam pandangan Bapak sebagai pengacara, ini loh, oke, kan ini peristiwanya berjalan. Yang dianggap aktor siapa? Dia punya peran besar, mempengaruhi, menggerakkan. Kalau sejak dari kronologis saat itu hanya waktu kami itu pertama Pak RT. Pak RT menjelaskan tentang kronologis dari awal. Ketika menggerakkan sampai di keributan Pak RT, Pak RT saya enggak, saya tidak tahu. Hanya ketika Pak RT menyampaikan, saya sudah nunggu nih Pak Wedi 3 kali pertemuan saya tegur nih. Pas tanggal 7 itu, Ya pertanyaan saya apa juga Pak RT ngurusin orang beribadah kok harus ditegur? Salahnya di mana orang beribadah sehingga Pak RT ini harus menegur orang beribadah? Ini kan Pak RT ini ngaco kawan-kawan. Orang beribadah ngapain kau tegur? Kau yang toanya 5 kali sehari ribut-ribut boleh gitu. Ini orang beribadah kok perlu ditegur segala. Ini ngaco. Makanya kalau tadi Pak Kades bilang, oh warga toleransi itu bohong gitu ya, bohong gitu. Oke, sambil kita komentari, ini ada Bung Jati Sunda yang katanya beliau dari ini ya, dari mana tadi? Dari Sukabumi, Cidahu, dekat katanya. Ya, Bung Jati, gimana komentarnya Bung Jati? Apakah Anda mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi dari masalah ini? Bung Jati, open mic, Bung Jati. Bung Jatinya kabur, ya mungkin jaringannya ya. Nanti masuk lagi Bung Jati ya. kan kami sudah Pak Wedi pun dengan Pak RT katanya Pak jangan melakukan lagi karena kondisinya kalau lagi takutnya malu ada terima saya tetap sama warga. Nah kejadian tadi juga Pak Wedi tidak ada di kontak. Pas ketika kata Pak RT menyampaikan teguran malah tanggal 27 Pak Wedi sudah menjawab lagi. Tanggal 27 menjawabkan lagi Pak RT menyampaikan jangan datang lagi Pak karena kemarin saya sudah dapat teguran dari warga. Tanggal 27 belum di sini. Nah gimana kalau warga datang ke hotel? Itu yang capek kami menyampaikan. Tanggal 27 betul ternyata Pak Wedi kan hadir. Pak Wedi jangan melakukan aktivitas masyarakat menjadi ikut saya. Kata Pak RT menyampaikan Pak tolong ini tanggung jawab saya kata Pak Wedi. Apapun ceritanya itu tanggung jawab saya. Nah, makanya karena Pak RT persoalan saat itu, makanya mengundanglah memberi informasi pada desa kepada Kades, kepada MUI, makanya hari Jumat jangan sampai sampai saya ini jalannya saya menggerakkan Pak. Malah saya pengen ini jangan sampai terjadi masyarakat berjualan. Makanya saat itu hari Jumat, ya saat itu sebelum Jumatan tuh, makanya Pak RT nggak mau dipersoalkan ya undang ini dan namanya Kapolsek di situ kalau itu tetap karena kegiatan itu terjadwal begini informasi yang dipertimbangkan. Nah karena ada saat itu bingung nih Pak RT ditanya sama warga arti kuning nggak ada arti kuning. Kalau mungkin Pak Kades sholat pulang, Pak RT juga meminta saran awal ke warga. Ini gimana ya gitu? Pak ini nggak bisa
nggak bisa apa namanya, nggak bisa direndam. Tapi malah nanti masyarakat jual gitu. Nah dari situ betul tadi nyambung kepada yang tadi, ngumpulan rupanya Pak Yudi. Pak Yudi pulang dari Jara sesuai dengan hasil diangkat kemarin sama itu datang ke sana, Pak Yudi sudah banyak orang di situ. Sudah banyak orang, kita Pak Yudi bilang, ini apa sih? Dia udah nggak siap tante. Nah suara sudah berapa kita masuk. Timbul lah, ada timbul video yang Pak Yudi marah kan, mediasi. Makanya udah mediasi ini cepat selesaikan. Gitu. Tapi Pak Yudi di situ malah bersikeras. Itulah yang membuat kadang jadi masyarakat yang mendengar bahwa Pak Yudi dengan bahasanya, dengan gestur tubuh seperti itu, nah makanya masyarakat di bawah tanpa berkendali. Nah yang menggerakkan siapa kan saat bisa jual nggak tahu. Jadi sampai sekarang bahwa ketua tim pengacara pun tidak tahu siapa yang menjadi aktor utama. Sampai saat itu. Oke, jadi semuanya hari ini dianggap semuanya aktor dan peristiwa ini adalah aksi spontan. Itu. Dan tidak ada terimaan masyarakat ketika di Tunggal sudah, sama MUI sudah, sama sudah, Kapolri sudah. Kemarin satu sempat bilang, kenapa sih lu nggak mau sih? Dan warga pada tutup, kenapa nggak langsung berdaya dari kanan dulu gitu. Nah di situ karena mungkin ditanya sama warga, gimana hasilnya nih mediasi dengan Kapolsek? Kapolsek mungkin dengan Kapolres ini belum ada sembunyi. Iya, tinggal pertanyaannya kan gini loh, ada dua, ini kan terganggunya itu terganggu oleh apa? Terganggu oleh suara sound system atau terganggu oleh kegiatan ibadah? Saya nanya. Ya, kedua-duanya Pak. Ya, kegiatan yang mungkin kegiatan sound system itu ada kegiatan ibadah, dipakai kegiatan ibadah mungkin ya. Nah, karena kan kita juga tahu kegiatan ibadah dari Pak Yongki yang di videonya dikirim ke Pak RT. Ya, yang jadi persoalan pidananya itu kan bukan persoalan melarangnya. Iya. Tetapi yang jadi persoalan pidana adalah persoalan rusaknya. Dan perusahaan itu bukan merusak tempat ibadah, karena itu bukan tempat ibadah, merusak rumah yang dijadikan ibadah pada saat itu kan itu lah, kan gitu. Hungkul, nahan amat, hungkul, padahal mah protes dengan tapi itu harus rusak. Ya, kalau kembali lagi ke SDM, pastinya kembali lagi. Iya, yang dari pihak itunya noyot, bapak udah noyot, motot, cuma nyelekan. Jadi pulang karena penyerahan jadi amok. Masa belum dari amok teh langsung segera piring gitu. Jangan dulu pas kayak kalau bertengkar di rumah, ibu ngotot, bapak ngotot. Tentak-tentak. Jangan pintar kan piring ini cokot, bapak ke. TV-nya kadang-kadang balero, ini persis kayak gitu lah. Iya, bapak ini tepat. Kembali lagi ke anak-anak juga, SDM juga karena ya kalau anak-anak yang ngerti aksi itu kan tidak boleh ada anarkis, tidak apa karena ini spontanitas. Jadi itu tadi kembali kayak ibu-ibu marah apa gitu. Ya sudah, kalau ini spontanitas ya siap terima hukuman dong. Apa yang kayak nangis-nangis minta dibebaskan? Siap terima hukuman. Jangan pakai alasan SDM. Nanti siapapun yang melakukan kejahatan nanti alasan ini SDM ya, karena SDM jadi dibebaskan gitu. Ini kan ngaco nih ya. Nggak mau terima saja hukuman gitu. Tapi intinya masih Pak, saya berharap setelah kejadian ini di kampung saya damai lagi, tentram lagi seperti biasa, itu harapan kita itu. Dan juga yang saya pikirkan ini Pak, keluarga kata bapak tadi kan proses hukum tetap berjalan ya. Yang saya pikirkan adalah warga saya ini yang ditinggalkan ya, karena Ibu Eva tadi sekarang ditanya sama bapak apa sekarang sehari-harinya tabungan juga bukan tabungan apa gitu ya, yang lain apa lagi celengan ya, maksudnya gitu Pak. Bagaimana kedepannya perhatian dari semua pihak untuk istri-istri yang ditinggalkan? Ya, jadi kalau saya hari ini saya membantu sebagai warga, bukan sebagai warga yang suaminya berbuat salah. Betul. Gitu ya, sebagai warga yang hari ini kehilangan tulang punggung keluarganya. Kan saya nanti nitip buat ibu ya, buat beras, buat segala macam anak-anak, kan gitu. Nah, kalau proses hukumnya ya pengacara saja terus berupaya sesuai dengan haknya. Tapi juga begitu Pak. Oh, jadi kan intinya kuncinya di Pak Wedi. Jadi tugas saya apa ke Pak Wedi? Jadi Pak Wedi harapan kita Pak, selalu harapannya saya menemui Pak Wedi. Harapannya kemudian meminta Pak Wedi. Oh, biar kita bisa rukun damai kembali untuk membangun desa Pak. Terlebih enak desa Kaki oleh ulang tahun 4/17 yang ke-100. Jadi kan tadi dia datang ke Kaki. Tapi jangan justru membuat suasana gaduh. Kayak kemarin kan gaduhnya katanya Bapak mengasih uang ke Pak Yongki 100 juta. Terus Pak Yongki bikin konten katanya ini uang 100 juta dari Pak Yongki mau dikasihkan ke DKM masjid semua yang ada di sini. Katanya kan tidak ada. Bohong. Jadi ini ngarep dapat duit loh, ngarep deh ini kawan-kawan. Ya mungkin uangnya sedang diproses atau uangnya mungkin sudah masuk gitu loh ya. Ini jadi mereka ini ngarep dapat duit 100 juta ceritanya. Ngambek karena uangnya belum nyampe kali ya. Ya jelas kan harus ini ya, harus jelas dulu uangnya ke dikasih ke siapa. Mungkin bukan sama Pak Kades, mungkin sama ustadznya kali atau gimana sih? Ya, ngambek dia ini. Ada saya kebagian. Butuh uang, butuh kedamaian, hidup rukun. Kalau saya waktu itu ya, ini kan gubernur nih cara berpikir, cara bertindaknya kan ada kerusakan. Karena ada kerusakan, maka saya sebagai gubernur bertanggung jawab atas kerusakan itu.
Maka saya menyerahkan bantuan agar Pak Yongki bisa memperbaiki rumahnya, dan gitu loh. Tapi urusan lain kan saya tidak mengintervensi, ya silakan saja itu hak, gitu loh. Karena kalau ibu-ibu mengganti malah biaya itu intinya. Tapi padahal pas sebelum Bapak datang itu kami para pemuda di situ itu udah membersihkan sama Pak Kapolsek, bahkan yang melas pintu itu kami pemuda sama Pak Kapolsek itu. Iya, itu membersihkannya sampai kan biar tujuannya maksud saya redam gitu loh. Gitu. Tapi kan Pak Yongki menempuh bukan jalur musyawarah, tapi menempuhnya jalur hukum. Tambah lagi konten uang 100 juta buat ke masjid, kita tidak menerima. Dan yang kita butuhkan adalah kedamaian untuk hidup bersama lagi, bersatu lagi, untuk membangun desa kami yang kita cintai. Itu yang kami butuhkan. Jadi tugas gubernur apa sih? Tugas Pak. Saya ingin Bapak mohon kembalikan keresahan warga kami desa kami, Pak. Jangan sampai hari ini, besok, lusa, seminggu ini saya tidak bisa hidup, tidak bisa makan, keluar uang, keluar biaya menemukan rumah Pak Wedi. Sampai kapan saya Pak? Kembalikan keresahan Mas. Loh, yang bikin resah kan kalian. Ya, yang bikin resah itu kalian kok yang demo, kalian yang ribut, kalian yang menghancurkan, ya. Kok kalian pengen tenang? Kalau tenang ya, tenang lain sendiri gitu loh. Apa urusannya gitu? Kalian kok yang bikin resek kayak ribut? Kalau kalian nggak ribut, kalau kalian nggak rusakin rumah orang, nggak rusakin salib orang, ya kalian aman-aman saja gitu. Salah itu kalian, ya. Masyarakat kami kembalikan senyum yang ada di wajah masyarakat kami. Warga masyarakat desa kami toleransi, bukan intoleransi. Siapa yang bilang intoleransi? Kita hidup berdampingan 25 tahun, tidak ada yang saling membantu. Kita sama-sama mendukung Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kami bangun dari itu sampai sekarang. Sekarang masyarakat kami sudah rukun, aman, tentram. Terjadi kecoba. Coba tolong Bapak bisa memfasilitasi kami supaya ini kembali. Yang bikin gejolak siapa? Kalian yang bikin gejolak loh, ya. Ya, kalian gitu ya. Masyarakat kami, marwah desa Tangkil yang berwibawa, marwah desa Tangkil yang rukun damai, tidak ada gejolak apapun. Semua begitu. Cuma tolong kami memohon, jangan sampai kami main ke kampung kami, ke desa Tangkil, ke kampung Tangkil, masyarakat desa saling lempar sih mukanya kurang awas, ini ada ini. Coba. Emang sekarang rumahnya masih dijagain? Rumah Pak Yongki masih dijagain. Kenapa dijagain? Demi keamanan bersama. Pak, polisi sama polisi kalau berjaga. Ya, jadi tugas saya, Bapak tugas yang tadi nanti saya ingin tetap bagaimana caranya masyarakat kami ingin kondusif kembali, ingin baik kembali. Jangan sampai yang di atas mengusipkan wilayah, tapi kan kenyataannya di kantor tetangga dan tetangga akhirnya bertengkar, saling salah menyalahkan. Emang akhirnya sekarang tetangga-tetangganya bertengkar? Iya, saling lempar batu sih. Mau saling kita yakin ini sudah ditahan gitu. Jadi karena ayo mana betul ditahan. Saksi ayo kan sebentuk. Padahal makan itu barengan sampai pernah ditahan segala apa. Jadi tugas saya menemui Pak Wedi agar cabutnya. Kalau perlu sekarang kita minta maaf buat video mau boleh buat Pak Wedi. Ya cuma ibu saja sih. Iya gitu. Kami sebagai kasat hukum yang hari ini dari 7 yang memang sudah kami melakukan pendampingan kasat hukum, termasuk melalui Pak Yudi yang terakhir. Secara kronologis semua kita sudah mengetahui tentang isu hukumnya. Yang kedua, mengenai hak dari pihak angkatan persidangan, kita berkuasa sudah permohonan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengalihan tahanan kota. Disebut mungkin kalau proses hukum masih berlanjut kan kita ada hak di situ. Itu penahanan kota itu disebut di lapor, jadi tidak ditahan, tapi itu supaya kondusif, tapi semua surat harus dilakukan. Yang ketiga, kita sudah memberikan surat pernyataan jaminan. Jadi istri-istri ini sudah menjadikan jaminan kepada pihak kepolisian, sudah mati juga. Dan yang terakhir, penambahan jaminan dari mulai kepala desa, tokoh agama, MUI, tokoh masyarakat dengan kemudian semua sudah melakukan di atas materi tata bahasa sudah kita lampirkan ke Polres. Jadi semua yang 8 orang ditahan kita proses hukum kita tempuh. Tentunya tinggal kami membentuk keputusan, mudah-mudahan tidak berkutas. Ya Bapak jalanin aja aspek UHAP-nya, kemudian saya nanti sebagai gubernur mencoba untuk memfasilitasi aspek sosial. Ya kan? Pertama pasti aspek sosial keluarganya ini saya nanti buat Bapak ya, berarti beras di rumah. Ya. Saya terima cuma ini, tapi saya mohon. Iya kan? Iya, oke. Kita kumur dulu nih. Sudah hadir bersama kita ini ada 5 orang yang hadir ya. Silakan, Bung Hilboy sudah siap, Bung Hilboy, open mic. Dengar? Hah? Dengar kan? Halo Bung, gimana? Suaranya nggak hilang ini. Ya, Bung Afi dulu, Bung Afi silakan, Bung Afi. Dengar nggak bro? Dengar nggak? Dengar. Oh ya, kok dengar ya. Ini bro ya, kalau kayak beginian ini ya, kayak begini gini, gue udah dengar udah lama ya. Opung gua nih ya, gue umur 10 tahunan ya. Opung gua bilang begini ya, lihat tuh, dia mati aja masih nyusahin kita, apalagi kau hidup. Itu opung gua ya. Itu gua masih kecil, umur 10 tahunan ya. Jadi hal beginian tidak akan berhenti. Yang ada makin menggila.
Makin menggila ya. Iya, karena pertama jangan ngetes, ya ngetes sejauh mana mereka bisa berbuat action ya. Dulu si Wawan satu orang kan, sekarang rame-rame ya. Nggak lama lagi gereja lu. Jangan gitulah. Iya kan? Ya apa? Bisa aja, babnya selama di Konoha itu bukan sesuatu yang mustahil, bisa ya. Bisa. Karena bilang, oh kita ini kan kantongnya Kristen. Ini dikirimin aja 2 juta orang ke sono kan. Habis kata itu. Habis, dia duit ada, senjata ada, semua ada, kekuasaan ada ya. Nah, gue mau ceritain ya. Ini hal seperti ini pernah terjadi juga di tempat lain ya. Ya, sama di orang-orang juga, sama si Arab ya. Di orang-orang sama kayak begini ya. Dia bilang, ya kita maju bergerak salah ya. Nggak bergerak juga salah. Ya. Ini sih akhiran ini damai nih akhiran nih ya. Jangan. Nah sekarang gini, yang punya rumah gini ya. Kalau gue jadi kepala desa, gue samperin ke rumah dia, gue samperin ya. Pak, bapak hak bapak memang bisa nuntut. Silakan saya, itu hak bapak. Tapi saya bilangnya lagi, tiap hari bapak akan dapat tai di rumah bapak. Ya, rumah lu sama gua lemparin tai, gua lemparin batu, gua lemparin api, terserah tiap hari ya. Gua jamin rumah lu nggak usah lu tinggalin, nggak usah lu jual. Apa nggak bisa? Sekarang lu pilih, terusin atau lu stop. Ya? Ancaman bang itu. Itu bukan ancaman. Saya hanya memberitakan aja ya apa yang akan terjadi. Itu aja ya. Itu bukan ancaman, bukan. Itu pilihan ya. Pilihan ya. Ya, jadi pasti ini akhir damai ya. Nah, balik lagi ke yang lama nih ya. Nah, di situ juga Perdana Menterinya berusaha memakai jalan diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi diplomasi artinya ya diskusi lah, brainstorming lah ya, musyawarah mufakat lah itu ya. Tapi ada beberapa orang yang nggak setuju ya. Akhirnya muncul pendekar Cipicek ya. Pendekar Picek ya. Sama dia diambil keputusan ya. Yang kayak beginian kita nggak bisa nungguin diserang, kita harus serang dahulu, first strike ya. Dengan first strike dibabat semuanya, 6 hari selesai, bubar semuanya ya. Jadi kalau kayak beginian nggak ada lo bilang musyawarah mufakat lah pakai materai nggak bakal menang lo ya. Lo terima nasib doang ya. Nah sekarang penggunaannya bagaimana di negara Konoha ya, memang ya urut dada aja ya. Lo di daerah situ, waduh itu mah ya pertama salah beli tempat ya. Oh lalu atau ya koleksi pahal aja. Gereja tempat saya bangun ini tanahnya dulu milik Uklim loh. Ya nih bisa milik Uklim ini bro. Ya bisa aja nanti kalau jangan ngamuk dibilang oh ya batal, bilang ya pembeliannya batal, dibalikin. Tapi sekarang ambil tuh tanahnya, duitnya nanti belakangan gue bayar. Oh, kenapa enggak lo? Oh. Pernah lihat Walking Dead nggak? Pernah. Ada nggak di Walking Dead cerita negosiasi dengan zombie? Nah, gue tanya aja, ada nggak di filmnya? Negonya pakai bangkai. Orang opung gua aja bilang, lihat tuh, yang mati aja masih nyusahin kita, apalagi kerja hidup, yang benar kan? Ya memang apa? Ini sangat parah ini ya. Si Pak Deddy ya dia berusaha membantu ya, tapi jika dia sendirian kan. Ini kalau dibawa ke pengadilan diputuskan 3 hari bebas. Kenapa kan ke pengadilan lama-lama itu orang itu dipendam lama ya, mungkin bisa 2 bulan. Nah diputuskan ya Jumatan selesai pulang udah beres selesai. Ya. Tuntutan itu maksimal 5 tahun ya. Biasanya tuntutan 5 tahun itu kena pidana orang yang pertama kali itu biasanya setengahnya 2,5 tahun. Nah paling putusannya 5 bulan bro. Iya. Dipotong. Iya dipotong masa tahanan bebas dong.
bebas keluar, udah ingat. Nanti bilangnya ya, dibilangnya apa? Ini udah beradil, dia udah dihukum. Putusan hakim udah jatuh. Ya. Nah, ya kan namanya enggak. Lu apa? Taruh keputusan di atas penipu ya sama, nggak ada bedanya. Lu ngarepin siapa? Nggak ada yang bisa ngarepin. Makanya ini udah apa? Untuk orang minoritas. Kronis. Ya, udah kalau ini mah udah kronis, udah nggak ada obatnya lagi. Oh, nggak ada obatnya gitu. Kalau orang sakit mah jangan cuma pakai misah. Nah, misah itu kalau pisah ya, itu kedemenan si Rizik. Memang si Rizik temannya begitu, ya. Di kaum minoritas jarang ada yang mau mengambil menempuh jalan pisah, jarang mau, karena ya, jalan pisah itu penuh dengan darah, berumuran darah ya. Tentu kalau darah yang jatuh, korbannya jatuh di mana? Korbannya? Kalau korbannya di minor juga. Iya, minor juga. Minoritas ya. Iya, tapi sekarang ya senjata tangan. Enggak, sekarang susah. Memang susah, paling gampang ya acara masing-masing. Kalau bisa ya yang muda-muda ya, entah dia pindah ke daerah-daerah yang di timur, atau dia pindah ke Australia atau kemana, atau ke Kamboja sekalian, atau ke Afghanistan, Pakistan, ini lebih aman sono. Ya, oke, kalau lu kayak ngarepin begini mah nggak bakal beres, nggak bakal ya, makin gila malah. Iya, beda berapa hari dari Depok tuh. Ini makin gila loh. Lu kira zombie kalau lu bilangin just baik, nggak bakal. Nggak mungkin. Jadi menurut Hillboy ini akan ditangkap atau dibebaskan ini? Artinya akan dihukum penjara atau dibebaskan nanti? Kalau saya, walaupun ditangkap di putusan pengadilan, paling 3 hari, 4 hari keluar lagi. Ya maksudnya cepat keluarnya ya. Tidak bertahun-tahun. Ya. Tapi gue rasa nggak keluar, ya. Si Yongki, kalau si kepala desanya nggak bisa, gue datengin sama gue. Pasti si Yongki tanda tangan, cabut, pasti. Gue garanti sama gue. Gue bukan Tuhan, bukan malaikat ya. Gue bilang aja, lu memang itu apa hak lu. Tapi gue bilang sama lu, rumah lu akan gue lemparin tai. Rumah lu gue lemparin batu tiap hari gue lemparin. Ganas juga ya. Ya kenapa Oke. ganas? Oke, kita ganti dulu ya. Bro. Nah, Kalau perang ya, tidak ada benar dan salah. Yang ada adalah harus dicapai kemenangan, itu aja. Baik. Oke, Bung Hillboy, kita ganti dulu ya yang lain ya. Ini ramai yang antri di bawah nih. Silakan Bung Aficen. Ya, Bung Hillboy tunggu di bawah dulu, nanti saya naik lagi. Silakan Bung Aficen. Ya, shalom semua malam. Iya, sekarang kita juga udah tahu aliran dia kan itu kan politik. Ya kan politik itu sampai ke pemerintahannya aja kan kita udah bisa tahu. Palestina ya bela-bela mau ngarep apa lagi? Mau harap hukumnya adil itu udah nggak mungkin. Ya ini cuma beda berapa hari. Depok. Nggak di mana-mana sekarang. Ya kalau kayak Herwa bilang kalau misalnya misah pada nggak mau misah juga. Sekarang kita mikirnya mau digituin terus gitu. Kalau nggak mau mesti gimana gitu. Bisa diharap. Kalau bisa diharap sih nggak apa-apa sih. Tapi kalau nggak bisa diharap, rencananya apa gitu? Mau bertahan, jadi budaknya atau kabur masing-masing? Tinggal pilih. Ya kan ini sih udah nggak ada obat, udah kronis. Ya orang bilang udah buka apa? Udah gali tanah kuburan gitu. Jadi tinggal pilih yang mana gitu. Ya kan kalau misalnya bertahan pun korban sia-sia. Nggak bertahan pun paling nggak korban nggak sia-sia gitu. Tapi ya tinggal pilih aja maunya gimana. Kalau memang ada obatnya udah nggak mungkin gitu. Ya paling gitu aja deh. Nggak bisa ngomong panjang lebar juga. Thank you. Oke. Ya, si Bung Titus. Ya, Bung Bung Titus. Salam. Selamat hari Minggu, Bang Fel dan yang begitu juga saudara-saudariku yang ada di LC 1 Kristus ya. Selamat hari Minggu, happy weekend. Tuhan memberkati semua. Salam sehat selalu. Terima kasih Bung Papa. Oke, saya
Pertama, yang jelas dengan kasus di Dahu Sukabumi ini, rumah atau katakan dadat ini ya, saya pertama memberikan apresiasi sebagaimana mestinya Kepala Pemerintah Daerah Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi ya telah mengambil sikap kebijakan ya. Itu yang pertama. Kedua, saya secara pribadi juga mengapresiasi menteri yang berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu Natalius Pigai ya, menyatakan menolak pasang badannya si statusnya si Thomas ya, Thomas Kusuma siapa itu ya, kalau bukan saya itu bukan Kristen ya orang itu ya, kalau dari laut muka wajahnya. Nah itu akan artinya ditolak penangguhan pernyataan dari Ilham ya, artinya hukum tetap berjalan sesuai apa yang menjadi pelanggar pidana 8 tersangka ini, dan artinya itu akan merusak ya, atau katakan tidak ada keadilan terhadap kita sesama umat beragama di Indonesia ini. Dan saya apresiasi sekali gerakan atau katakan action dari Menteri HAM ya, dan saya yakin Thomas itu pasti akan dicopot. Syukur-syukur ya, syukur-syukur dipecat oleh Menteri HAM Natalius Pigai. Saya punya keyakinan optimis itu akan dicopot karena dia berani memasang badan untuk penangguhan ke-8 tersangka ini melakukan kriminal. Nah, oke, itu yang pertama. Terus berkaitan di video malam ini yang ditayangkan oleh Bung Pavel dari mak-mak yang suaminya ini ya menjadi 8 tersangka ini, dia menangis ngemis untuk suaminya tidak ditahan, ya, untuk dibebaskan. Nah, memang mak-mak ini dan dikoordinir ya, ketua RT maupun ada orang di luar dari situ ya, kelompok-kelompok tanda kutip ya. Artinya yang juga tidak suka atau katakan secara lawan politik itu Jawa Barat Deddy Mulyadi ya, karena saya bisa Deddy Mulyadi, artinya mak-mak ini, istri-istri pelaku ini, tersangka ini adalah ngemis-ngemis mengintervensi kepala daerah Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi dengan berdalih bermacam cara ya, artinya ngemis-ngemis, tetapi mereka tidak tahu apa sebenarnya mengenai hukum itu. Artinya kalau suami-suaminya melakukan pelanggaran atau katakan kriminal terhadap pelanggaran pidana merusak properti dari orang lain atau rumah objek ya, ini objek itu adalah benda mati atau rumah atau benda mati ya. Ini adalah bukan lagi tindakan, mungkin untuk yang awam hukum ya, ini memberikan sedikit terang. Pelaku-pelaku ke-8 tersangka pelaku kriminal ini, perusakan ini, properti kriminal Ibu Maria dan adiknya ya, itu tidak lagi mengenai tindak pidana ringan atau tipiring, tetapi ini sudah menyangkut tindak pidana di atasnya, menengah, apalagi secara massal ya, massal. Nah, nanti kalau ini, karena ini Menteri HAM Natalius Pigai menolak dari statusnya untuk penangguhan tahanan dan proses hukum berjalan, kalau masuk dalam pengadilan nanti di meja hakim dengan bukti-bukti yang sudah nyata, yang dibuat laporan oleh satu polisi yang hanya saat itu memang dia tidak berdaya sebagai bintang tugas ya, tetapi dia mendata segala semua kerusakan-kerusakan untuk dilaporkan ke institusinya si bintang tugas ini atau masuk wilayah hukum saat itu Polres Sukabumi ya, Jawa Barat, Cidahu ya. Next, dalam masuk peradilan nanti tersangka ini paling tidak jaksa akan menuntut maksimal tuntutan jaksa adalah 2 tahun. Tetapi dugaan saya bisa jadi nanti hakim akan dengan pertimbangan-pertimbangan lain keyakinan hakim, tapi jaksa penuntutannya maksimal 2 tahun karena ini bukan tidak pidana ringan atau tidak lebih dipilih ya. Ini akan nanti 1 tahun. 1 tahun bisa dipotong masa kurungan tahanan. Bisa jadi dia menjalani
689. Nah, ini mengenai hukumnya ya. Bagaimanapun hukum ini tetap berjalan, berproses karena sudah pelanggaran pidana, melakukan kriminal, perusakan berjamaah secara massal. Nah, di situ. Nah, untuk yang video ini yang jelas makna ini dikoordinir. Ada yang koordinir lewat ketua RT-nya, ya memang dia ngemis-ngemis dengan berbagai dalih. Apa yang menjadi tadi saya juga tonton ya di channelnya Cak Paragi sore video ini sampai selesai juga. Saya sepakat dan apresiasi terhadap Kepala Daerah Pemerintah Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Artinya Pak Deddy Mulyadi tidak mempunyai wewenang dan hak atau kewajiban untuk membebaskan ke-8 tersangka ini. Nah, mengenai kaitan tadi video yang disinggung ketua RT-nya, masalah duit tadi juga sudah disinggung Bung Pavel ya, atau duitan ya, akan 100 juta dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kepada korban kriminal atau perusakan massa properti milik atau rumah rentet milik Ibu Maria dan adiknya ya Pak, siapa itu tadi ya, memberikan sumbangan 100 juta. Nah, saya sesuai tadi Bung Pavel katakan, itu ada birokrasinya, karena ini dari kepala pemerintahan daerah Jawa Barat 1 yaitu Gubernur Deddy Mulyadi, dan ini saya meyakini uang 100 juta ini diambilkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dari dana operasional gubernur, karena itu pun termasuk uang dari masyarakat Jawa Barat atau rakyat Jawa Barat. Nah, di sini saya juga apresiasi buatnya pemilik properti Ibu Maria dan adiknya apa tadi yang disebutkan, tapi saya kurang mendengar ya, karena bising di depan rumah makan saya ini ya oleh arus kendaraan ya. Nah, itu saya juga apresiasi dengan misi tujuan kasih ya. Kasih artinya untuk kedepannya supaya kegiatan rakyat ini dengan baik dan aman, tidak lagi seperti kasus sekarang ini yang menjadi barusan diperlukan oleh orang yang sudah diproduksi dipengaruhi. Dan saya mengapresiasi lah untuk Gubernur Jawa Barat sebagai kepala daerah ya, provinsi tingkat 1 Jawa Barat ya, Pak Deddy Mulyadi, dengan objektif dan secara ini beliau rendah hati, mau istilahnya untuk berbagi keadilan ya, dan hukum tetap berjalan lah. Seperti itu. Dan ini yang informasi tambahan, Kang Deddy Mulyadi telah merubah ya Gubernur sebagai Pemda Kepala Daerah Jawa Barat Rumah Sakit Umum Al Ihsan diganti, dirubah namanya menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Berdasarkan pernyataan Kepala Pemerintah Daerah 1 Jawa Barat Gubernur Deddy Mulyadi, bahwa ini berdasarkan budaya dari orang Jawa Barat, nama Welas Asih itu secara universal, secara sosial, tidak menyangkut satu kelompok. Dan berdasarkan ini Deddy Mulyadi sebagai ini juga sudah mengklarifikasi, meluruskan bahwa sejarah Rumah Sakit Al Ihsan ini kasusnya adalah korupsi dahulu, makanya diambil alih oleh pemerintah daerah Jawa Barat. Terakhir, jadi Deddy Mulyadi ini berbeda dengan gubernur yang sebelumnya yaitu RK, jauh sekali. Ya, artinya semacam itu, jauh sekali. Kalau RK itu kemarin kadrun lah. Saya kira itu. Salam teman-teman semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Itulah tadi cuplikan video atau tayangan video yang telah disampaikan. Semoga dari tayangan tersebut memberikan manfaat dan pencerahan untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para followers, pendukung Sita channel ini, kepada para subscriber yang telah membantu perkembangan channel ini dengan cara like, komen, ataupun share, ataupun subscribe.
Saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya ya, dibantu di subscribe supaya channel ini terus berkembang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.